Selamat datang di Riset Pasar Mingguan dari Fullerton Markets. Yuk kita selami tren dan wawasan pasar terbaru. Dow Jones saham-saham S mengakhiri Oktober dengan kuat, di mana Dow naik 11%, S&P 500 naik 19%, dan Nasdaq naik 22%, didorong oleh nilai Nvidia sebesar $5 triliun. November bisa memperpanjang kenaikan ini, karena secara historis, bulan ini adalah bulan terbaik untuk S&P 500. Risiko utama tetap ada, termasuk kasus tarif Mahkamah Agung Trump yang akan datang, yang bisa mengubah kebijakan perdagangan. Tapi sepertinya tidak akan menggoyahkan sikap proteksionisnya. Pendapatan perusahaan cukup bagus, dengan keuntungan S&P 500 naik 10%, dipimpin oleh sektor teknologi dan keuangan, sementara raksasa AI seperti AMD dan Palantir akan melaporkan hasilnya minggu depan. Meskipun penutupan pemerintahan yang berkepanjangan sedikit membebani pertumbuhan, investor tetap percaya diri, berharap momentum musiman akan terus mendorong pasar naik. USD pada grafik khas MUT. Meskipun Dow Jones mencatat kenaikan terkecil bulan lalu, ia menunjukkan pola kuat menembus area resistensi 47.000 dan tampaknya memiliki potensi untuk tak menjadi indeks paling tangguh dibandingkan Nasdaq dan S&P 500. Euro USD, inflasi zona euro mereda menjadi 2,1% pada Oktober dari 2,2% pada September, dengan sektor jasa mencatat tingkat tertinggi di 3,4% dan energi tetap lemah di -1%, menurut perkiraan cepat Eurostat. Di antara negara-negara anggota, Estonia mencatat kenaikan paling tajam di 4,5%, sementara Siprus mencatat yang terendah hanya 0,3%. Sementara itu, ekonomi zona euro tumbuh lebih baik dari perkiraan, yaitu 0,2% pada kuartal ketiga, sedikit mengalahkan perkiraan 0%. Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga deposito utamanya tidak berubah pada 2% untuk pertemuan ketiga berturut-turut, menandakan pendekatan hati-hati setelah pemotongan suku bunga terakhirnya pada bulan Juni. EUR USD pada grafik setengah hari. Sejak pertengahan September, pasangan mata uang ini telah mencapai puncaknya di 1.10, tetapi sejak itu telah jatuh tajam menuju 1.11, penurunan hampir 400 pips. Pergerakan ini tampaknya menandakan dimulainya tren turun daripada koreksi sederhana, kemungkinan akan berlanjut hingga akhir tahun. Emas. Harga emas turun di bawah 4.000 per ons pada hari Jumat, memperpanjang penurunannya dari rekor tertinggi awal bulan ini setelah pemotongan suku bunga Federal Reserve dan meredanya ketegangan global mengurangi permintaan safe haven. Emas diperdagangkan di sekitar 4.002 karena investor beralih ke saham menyusul gencatan senjata perdagangan es Tiongkok yang menenangkan pasar. Analis mengatakan dorongan Trump untuk lebih banyak kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Brasil dan India, dapat lebih lanjut membebani harga emas. Citi menurunkan target 3 bulannya menjadi 3.000 alitus dari 4.000, mengutip sentimen risiko yang membaik. Meskipun emas tetap menjadi aset dengan kinerja terbaik tahun ini, meredanya risiko geopolitik dan kebijakan bank sentral yang lebih stabil dapat membuatnya berkonsolidasi dalam waktu dekat. XAUUSD pada grafik per jam. Setelah 9 minggu berturut-turut mengalami kenaikan, emas telah memasuki minggu kedua koreksi, dengan harga baru-baru ini berkonsolidasi dalam sebuah channel. Penembusan di atas 4.25 per ons dapat membuka jalan untuk pergerakan menuju 4.50, menunggu konfirmasi lebih lanjut. Tetap ikuti kami karena kita akan menggali lebih dalam perubahan pasar ini dan potensi dampaknya di masa depan. Kami adalah Fullerton Markets.